Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postasi Podcast Literasi Indramayu. Kembali lagi bersama saya Fathul Minugraha dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu khusus, yaitu saudara Rizal. Iya. Sehat, Jal? Alhamdulillah, Mas. Ya Allah, kita ketemu lagi nih sama Rizal. Rizal ini salah satu penulis muda, ya Jal ya? Asal Indramayu. Nanti kita akan bincang-bincang sedikit di acara postasi ini. Jal, kamu kesini ngapain? Coba ceritakan. Kebetulan saya kesini mau cari referensi buku-buku yang bagus buat saya mengembangkan minat saya dalam menulis. Oke. Karena ada satu kompetisi nulis yang mau saya ikuti gitu. Oke, Rizal itu sejak kapan sih senang menulis buat ke teman-teman postasi? Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman postasi Indramayu, Perpustakaan Indramayu yang saya hormati dan saya muliakan. Amin. Semoga kawan-kawan di sini sehat selalu. Amin. Sebetulnya Mas Ilmi, saya ini nulis dari kecil, Mas. Oh, dari kecil. Sekarang usia Rizal berapa? 27 tahun. 27 tahun. Artinya di bawah saya, masih di bawah saya. Iya. Masih ganteng, masih ganteng, muda. Alhamdulillah. Ya. Saya itu dari kecil, dari umur berapa, Jal? dari umur SD. SD, berarti umur 7 tahun. Iya. Ya? Udah berapa karya Rizal menulis tuh? Kebetulan kalau menulis sendiri kan biasanya nulisnya di kertas ya. Kertas. Sama di notes biasanya. Oh, notes. Itu bukunya yang dihasilkan sama Rizal itu apa aja? Kebetulan saya udah berapa buku ya? Berapa buku? Kebetulan saya menciptakan 2 buku yang alhamdulillah antologi puisi gitu, puisi. Mas. Berarti Rizal nih genre nulisnya senengnya itu di puisi ya? Iya, selain puisi juga cerpen, novel gitu. Itu kenapa kamu suka puisi, Jal? Kenapa? Ada yang bisa diinikan? Puisi itu ibarat apa, Jal? Kita mengelola hati dan pikiran, Mas. Jadi kalau hatinya kita tenang, puisi yang kita lahirkan juga sangat menakjubkan. Wih, mantap. Jadi puisi menurut Rizal itu adalah ketenangan jiwa. Iya. Ya, Jal ya. Nah, biasanya itu puisi-puisi yang dibuat sama Rizal nih tentang apa, Jal? Misalkan tentang kehidupan, atau tentang pertemanan, atau tentang percintaan gitu. Biasanya kan gitu, iya. Anak muda. Kebanyakan dari puisi-puisi saya itu ada yang dari percintaannya, ada dari konflik-konflik juga. Oh, konflik. Tapi percintaannya nih tasawuf apa percintaan ini universal? Universal. Bukan ke Tuhan gitu. Bukan. Belum ke arah ke situ ya. Belum. Nanti aku kasih referensi kamu karya-karyanya Buya Sakur. Buya Sakur Yasin. Nah, iya. itu beliau almarhum Buya Sakur Yasin. Beliau itu salah satu penulis di sini banyak. Nah, jadi di sini adalah pojok termayun tuh, Jal. Ada karya kamu. Di sini tuh adalah karya-karya penulis-penulis yang ada asli orang Indramayu. Jadi kita hargai, kita apresiasi karya-karya mereka. Misalnya contoh nih kayak Pasupali Kasim. Nah, kamu tahu ya, ada banyak deh. Ada Pak Kusyoto, ada Pak Kang Abdul Aziz, ada yang nulis di Danak Hilang. Ada Pak Tasman. Banyak lah pokoknya. Nah, sampingnya Rizal itu ada naskah-naskah kuno, Jal. Nah, di situ misalkan contoh tentang Babat Bermayu. Nah, itu pakai kertas daluang sama daun lontar, jadi ditulis dan diartikan gitu. Jadi perpustakaan Indramayu itu keren, Jal. Di sini juga ada kelas menulis. Oh, ada. Ada. Tutornya namanya Mas Minanto. Kamu kenal nggak Mas Minanto? Dia sastrawan muda Indramayu yang kemarin tahun 2019 juara Dewan Kesenian Jakarta. Gitu. Iya. Oke, balik lagi, Jal. Iya. Jadi sekarang itu aktivitas Rizal tuh menulis. Sebagian besar iya. Sebagian besar. Terus sebagian itu laginya apa kesehariannya? Sebenarnya kenapa sih Rizal seneng nulis tuh? Karena saya juga
senang nulis gitu Mas. Mm-mm. Awalnya itu saya itu dulu pernah ada yang sering-sering naruh tulisan di apa pakai clipping tuh Mas, yang dapat 50.000, yang dapat 500 itu, tuh. ya. Nah, itu dulu pernah ada saya naruh di radar Cirebon gitu. Cuman nggak dapat fee gitu. Oh, nggak dapat penghasilan. Iya, Tapi cuma- sekarang udah dapat penghasilan, alhamdulillah. Kalau penghasilan alhamdulillah ada sedikit-sedikit. Oke. Ya alhamdulillah ya Jal ya. Iya. Tapi kamu belajar nggak menulis cepat kayak misalkan menjadi content writer, misalkan caption kalau kayak di Instagram itu udah belajar belum Rizal? Kalau Modal strike news kayak gitu tuh. belum sih. Belum. Nanti karena- Rizal ya. belajar supaya nanti barangkali ada job dari orang lain. Siap. Itu bisa lumayan. Siap. Tuh Jal. Nah, terus balik lagi. Oke. Tadi Rizal kesini tuh pengen cari referensi ya, Iya, bahan betul. bacaan. Sebenarnya apa sih namanya influence yang Rizal inginkan tuh, maksudnya siapa gitu penulis yang favorit dari Rizal? Kalau dari luar ada, Puisi, yang puisi. tuh. bukan. Kalau Dan, dulu Siapa? mungkin Mas Ilmi? Ilmi juga tahu. Siapa? Namanya J.K. Rowling. Oh, J.K. yang Harry Potter Harry tuh. Potter. Kamu udah baca tuh Harry Potter Ya udah yang sedikit, udah. Akhirnya dari situ ada tertarik. agak tertarik. J.K. Rowling. Dan kebetulan ketemu sama idola baru juga di Indonesia Siapa? yang namanya itu Terelie ya? Yunia Saragi. Oh, Mbak Yunia Saragi. Mbak Yunia Saragi itu yang ngajarin plot twist. Pokoknya banyak ilmu-ilmu yang saya serap dari beliau gitu. Oh, berarti Yuni Saragi sama J.K. Rowling. J.K. Rowling, J.K. ah. Rowling. Nah, kalau Mas Ilmi kan referensi menulisnya itu bukan ke sastra ya, bukan ke novel, jarang gitu. Tapi Mas Ilmi itu lebih ke ilmiah gitu. Penulisan ilmiah, terus lebih misalkan tentang Penelitian ya. penelitian, biografi, lebih tulisan esai lah. Esai. Lebih ke esai. Enggak apa ya, jarang sih baca-baca tentang novel itu, jarang banget. Tapi saya suka puisi. Saya banyak karya-karya saya yang puisi. Oke. Itu. Karena puisi tadi apa Jar? Kata kamu tuh. Puisi tadi adalah puisi itu adalah bagaimana cara kita mengelola hati supaya puisi yang kita ciptakan itu menakjubkan gitu untuk diri kita sendiri ya. Apalagi kalau udah dibaca ya Jar. Iya. Bener nggak Jar? Iya, terkadang kan gini Mas. Kita kembalikan ke era-era zaman dulu ke zaman sekarang kan. Kalau zaman dulu yang namanya baca buku masih udah masyhur ya. Kalau zaman sekarang agak gimana gitu. Makanya dengan adanya saya menulis buku itu, saya berharap teman-teman postasi semua bisa mengembangkan minat baca tersebut di Kabupaten Indramayu gitu. Amin Jal ya. Mantap Jal. Gitu. Oke. Terus Rizal nih bener dari kecil seneng baca ya. Tuh teman-teman postasi bahwa ingat Jal, orang yang seneng baca itu pasti perbendaharaan katanya banyak. Banyak. Ilmunya luas gitu. Nah dari situ pasti orang yang seneng menulis, yang seneng baca itu bisa nulis. Cuma kembali lagi. Ada yang males apa enggak? Iya. Duduk aja jalan enak, nyaman, nyender aja nggak apa-apa. Nah, biar nggak sakit Rijalnya. Oke? Iya. Nyaman nggak Rijalnya? Alhamdulillah nyaman. Terus ini Jal, satu lagi. Apa ya? Barangkali Rizal pengen nanya-nanya ke Mas Ilmi. Iya, Mas Ilmi, saya mau tanya Mas Ilmi. Iya, gimana Jal? Bagaimana tanggapan Mas Ilmi mengenai anak-anak berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas Khususnya di perpustakaan. di perpustakaan gitu? Oke, jadi gini Jal. Perpustakaan tuh sekarang sudah inklusif ya. Inklusif itu bahwa pendekatannya secara langsung, secara humanis ya, tidak memandang siapapun
prasuku agama maupun itu anak berkebutuhan khusus atau tidak. Karena kemarin itu dulu-dulu dan sampai sekarang kita sudah bekerja sama dengan sekolah SLB ya. Ya makanya Mas Ilmi kenal sama Bu Cici. Iya, iya. Makanya dulu pernah tahun kemarin, 2 tahun yang lalu kita ngadain hari disabilitas itu di sini. Di Unwir. Enggak di sini. Oh, Sebelum di Unwir tuh di sini. Oh, di sini. 2022. Itu 2022. tuh kita meriah. Saya nggak ketemu Rijal. Nah, terus perpustakaan itu sendiri ya sekarang tuh mengayomi lah, merangkul teman-teman disabilitas bahwa jangan berkecil hati, Jal. Iya. Teman-teman semua postasi, walaupun maaf ya Rijal dari akhir ya Jal ya. Iya. Tapi Rijal dikasih dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala, sangat lebih. Bahkan dia cepet loh, teman-teman, cepet nangkep dan cepet beradaptasi ya Jal ya. Iya. Nah, mungkin itu Jal. Iya. Satu hal teman-teman frustasi yang ada Apa, di Jal? Indramayu, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa malu dengan diri kita. Tunjukkan bahwa diri kita itu bisa. Kalau kita hanya melihat orang lain, kita bakal kalah. Tapi kita gali potensi kita dalam diri kita, kita up ke semua orang bahwa kita itu bisa. Oke, nah itu Terus belajar dan belajar. itu Karena kalau kita mau berkontribusi di Kabupaten Indramayu ini khususnya gitu, kita harus bisa membanggakan diri kita sendiri. Betul. Harus bisa percaya diri. Gitu. Oke, itu salah satu quotes dari Rijal ya, bahwa hidup itu harus Terus berjalan. terus kita harus semangat dalam belajar, kerja keras, jangan minder. Iya. Apa yang kita ini kan. Kadang orang itu, teman-teman semua nih, teman-teman khususnya masyarakat Indramayu itu pada minder, Jal. Aduh, saya mah kayak gini, aduh saya mah anaknya gini, ini. Wah, itu apa ya? Mental block itu tuh, Iya. Jal. Jadi membuat apa ya? Belum apa-apa, down dulu mentalnya gitu. Kebetulan Mas Ilmi dan juga kawan-kawan, di dalam novel itu ada yang namanya writer's block. Oh, writer's block. Writer's block itu di dalam penulisan. Dunia penulisan. Dunia penulisan itu kita di depan laptop misalkan ya. Iya. Tapi kita sudah ada bayangan kisahnya seperti ini, plot twistnya seperti ini, seperti ini. Tapi ketika itu buyar gitu. Maka jangan berlarut-larut dalam writer's block itu. Di dalam psikologi juga ada namanya mental block. Mental block tadi yang dibilang sama Mas Ilmi benar adanya. Mental block itu bukan hanya dari eksternal, tapi internal juga ada. Betul, setuju sama Rijal. Oke. Ini cerdas banget ya teman-teman semua. Keren sama Rijal. Ya. Oke, Jal. Mungkin ini terakhir ya. Mudah-mudahan Rijal sama temennya nanti terus berkunjung ke perpustakaan daerah Indramayu dan mempromosikan. Amin. Jadi nanti perpustakaan daerah Indramayu ini, Jal, ya 2 bulan ke depan itu akan mengembangkan aplikasi perpustakaan digital yang versi terbaru, Jal. Jadi nanti Rijal nggak usah datang ke sini atau boleh nanti ke sini untuk membaca di sana. Indramayu namanya. Terus apa sih harapannya Rijal untuk masyarakat Indramayu terkait dengan minat baca, Jal? Jal, gimana Jal? Harapan saya adalah minat baca di Indramayu khususnya harus lebih ditingkatkan lagi. Harus ada kegiatan-kegiatan kayak bazar apa. Terus kita cari potensi-potensi anak-anak muda di Indramayu yang memang benar-benar intelektualnya itu luar biasa mantap gitu. Kita cari nih di pelosok-pelosok Indramayu, barangkali ada anak-anak yang luar biasa gitu. Dan kita cari, kita kembangkan bakatnya supaya Indramayu ke depan tidak hanya saya gitu. Masih banyak penulis-penulis lain gitu. Banyak, Jal, banyak, insya Allah. Karena kita juga di bidangnya Mas Ilmi, di bidang pengelolaan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka itu setiap tahun kita nulis tentang keindramayuan, Jal. Bisa nanti kapan-kapan Rijal saya ajak gabung deh sama tim penulisnya. Nanti saya ajak gabung, saya ajak ngopi bareng, diskusi gitu. Ya Jal ya. Nanti saya minta WA-nya Rijal. Oke, Rijal, mungkin itu saja ya. Sehat selalu Rijal. Tetap pesannya Mas Ilmi, tetap semangat, tetap kerja keras, tetap rendah hati ya. Ilmu padi, terapkan ilmu padi.
dan ditunggu karya-karya lainnya dari Rizal. Nanti kami akan pajang karya-karya Rizal di pojok bermain. Mungkin itu saja teman-teman Postasi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, Zal. Oke. Salaman dulu. Oke. Salam literasi. Salam literasi pada teman-teman Gini. Postasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih.